Shalom Elohim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Elohim, saksi-saksi Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Shalom Elohim, mempelai Bapak Yahweh, Ibu Fei Hamdani yang terelok dan tercantik di mata Bapak Yahweh. Shalom Elohim dan salam hormat juga buat Pangeran Ilahi, Roh Tuhan Yesus Kristus yang berdiam dalam tubuh Keseng Pak Aditya Nugrahanto. Salam damai, salam kasih buat kita semuanya. Saya kembali mau bersaksi ya kali ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf ya bila suara saya ini agak berat, agak serak ya kan, dan pilek. Karena sebelumnya kesaksian ini sudah tertunda beberapa hari dikarenakan saya batuk agak berat juga dan pilek ya. Dan saya bersyukur bila pada hari ini saya boleh diberi kesempatan untuk menyaksikan kesaksian saya, di mana pada tanggal 16 November kemarin saya bermimpi ya, sambil mimpi di suatu tempat seperti plaza begitu ya, atau tempat perbelanjaan atau apalah itu ya. Saya melihat satu pohon seperti pohon Natal itu tinggi besar menjulang sampai ke atas ya. Saya melihat pohon itu, tetapi sebagian dari dahan pohon Natal itu rusak ya, seperti berantakan, tidak beraturan ya, rusak ya. Dan saya melihat juga ada sekitar dua orang laki-laki yang di pohon itu, tetapi saya tidak jelas mereka lagi sedang melakukan apa di pohon itu ya. Dan di plaza itu saya juga melihat om saya yang di situ saya melihat dia, dan ada suara yang setelah itu ada suara yang berkata begini, orang ini sudah meninggal satu minggu yang lalu. Nah itu suara itu berkata begitu, saya merasa heran juga ya, soalnya om saya ini masih hidup. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya. Dan setelah itu pada hari berikutnya kita ada mesbah doa, kita bertanya kepada Tuhan, dan puji Tuhan, syukur Tuhan mau menjawab doa kita. Tuhan menjelaskan kepada kita apa arti mimpi itu. Tuhan berkata, anak-anakku, ke depan banyak orang yang akan mati secara fisik, tubuh, jiwa, dan roh. Karena ada penyakit yang akan tersebar di berbagai kota. Banyak orang yang sama sekali tidak siap untuk mati. Di kalangan anak-anak Tuhan juga mereka tidak mempersiapkan dirinya menghadapi masa kesusahan ini, kata Tuhan. Masa yang sangat mengerikan, masa perang besar di depan ini. Perang Gog Magog ini, banyak yang orang akan jatuh bergelimpangan, mengalami mati tubuh, fisik, dan jiwa roh mereka. Dan para iblis berpesta pora karena mereka banyak mendapat tuaian. Itu kata Tuhan. Perang ini akan semakin bergelora, dan dahan-dahan dari pohon Natal itu rusak, menggambarkan bahwa banyak orang-orang itu yang tadinya ditunggu-tunggu untuk bisa berbuah. Nah ini perumpamaan tentang pohon ara ya. Banyak orang-orang Kristen yang ditunggu untuk berbuah, tetapi dikasih waktu dalam masa kesabaran Tuhan, dan pemilik pohon ara itu suruh tebang. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan dulu, siapa tahu tahun depan berbuah. Tetapi ternyata dahannya semakin kering, tidak ada buahnya. Maaf. Dan seperti dalam Matius 3 ayat 10 mengatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu ya ayat firman Tuhan yang sesuai dengan ini ya, bahwa perumpamaan pohon ara ini. Jadi dahan yang kering itu akan dikapak atau dibuang ya dibuang ya. Setelah ditunggu sekian lama, sekian tahun, mereka tidak berubah.
Itu orang-orang Kristen yang atau anak-anak Tuhan yang tidak berubah ya. Sikap hidup mereka tidak berubah, tidak bertobat, sudah beritahu bahwa waktu sudah singkat. Apakah melalui kematian atau perubahan tubuh supranatural, waktunya sudah sangat dekat, kata Tuhan. Mereka meremehkan hal itu. Kehidupan mereka sendiri mereka tidak menghargai selama di dunia ini. Padahal hidup ini cuma anugerah yang hanya sebentar kelihatan. Kapak sudah tersedia di akar pohon itu ya, dan siap untuk menebang dahan-dahan yang layu. Dan orang yang suka bersenang-senang ke tempat perbelanjaan atau jalan-jalan tidak ada tujuan itu termasuk dalam kesuaman rohani. Mereka ini bisa masuk di dalam pemotongan juga, kata Tuhan. Sedangkan sekarang roh absintus sedang dilepaskan. Roh kepahitan, kematian rohani, karena kepahitan hidup membuat mereka pahit. Roh absintus ini adalah roh kepahitan yang menyebabkan banyak orang mati tubuh, jiwa, dan roh dikarenakan kemelaratan, masalah, problema hidup membuat mereka jadi lemah ya. Seperti dalam Wahyu 8 ayat 10-11 mengatakan, lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Wahyu 8 ayat 11 mengatakan nama bintang itu ialah absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Jadi roh absintus ini akan menyebabkan mereka keluar dari orbit atau covenant, payung perlindungan Tuhan atau jaminan Tuhan, di mana mereka seperti dalam Yudas 1 ayat 13 mengatakan mereka bagaikan ombak laut yang ganas yang membuikan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Itu ya dikatakan Tuhan. Jadi jadi Tuhan berkata, jaga hati kalian masing-masing. Jaga diri kalian masing-masing, karena kalian bertanggung jawab atas diri kalian masing-masing. Hal-hal mengerikan akan terjadi, begitu juga nyamuk-nyamuk akan dilepaskan oleh musuhku, kata Tuhan. Orang yang mengalami kesuaman atau kepahitan hati akan menjadi korbannya. Nah itu ya Bapak Ibu, itulah sampai di sini kesaksian dari saya dan pesan-pesan Tuhan yang disampaikan. Kiranya kita tetap kuat ya, kita tidak mengalami penurunan rohani yang mengakibatkan tidak baiknya, atau mungkin kita memikirkan masalah kehidupan atau problema menjadi beban pikiran yang berlarut-larut sehingga menjadi kepahitan. Itu akan membuat akan mempengaruhi keselamatan kita ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Elohim buat kita semua. Haleluya, haleluya, amin.